Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 4, di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rancangan fungsionalitas aplikasi SeaTrack, prediksi pola migrasi dan penyebaran ikan dengan data cuaca. Baik, di sini anggota kelompok kami ada Anissa Agustinanda, Malika Atika Kaifan, Rian Akmal Pasha, dan yang terakhir ada Muhammad Hafiz Pribadi. Pendahuluan. Tempat pelelangan ikan atau TPI seperti TPI Lampulo di Banda Aceh, tepatnya di Provinsi Aceh, memegang peranan krusial dalam industri perikanan sebagai pusat distribusi, transaksi, dan pertemuan bagi para pelaku industri. TPI Lampulo bukan hanya tempat untuk berdagang ikan, tetapi juga menjadi arena penting bagi pertukaran informasi, pembelajaran, praktik perikanan berkelanjutan, dan kerjasama antara nelayan, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dalam laporan ini, kita akan menyelidiki lebih jauh peran, fungsi, serta tantangan yang dihadapi TPI Lampulo, dengan harapan dapat mengidentifikasi strategi efektif untuk meningkatkan kesejahteraan para pelaku industri perikanan lokal dan menjaga keberlanjutan sumber daya laut di wilayah Aceh dan sekitarnya. Kemudian aktor. Di sini ada aktor pertama yaitu Usman. Beliau merupakan nelayan. Jadi Usman adalah seorang nelayan berusia 45 tahun yang tinggal di Banda Aceh. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan seperti kondisi cuaca yang tidak menentu dan dinamika pasar, Usman tetap berdedikasi dalam mencari rezeki di laut untuk menyediakan nafkah bagi keluarganya. Selain sebagai nelayan yang berpengalaman, Usman juga aktif dalam kegiatan sosial dan komunitas, berkontribusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan lokal dan menjaga keberlanjutan sumber daya laut di wilayah Aceh. Kemudian aktor yang kedua adalah Suaiman. Beliau ini merupakan penjaga warung. Jadi penjaga warung dapat menggunakan perangkat lunak atau aplikasi manajemen stok untuk memantau persediaan mereka secara real time dengan sistem ini. Mereka dapat dengan mudah melacak masuk dan keluar barang, serta menerima pemberitahuan otomatis saat stok mencapai tingkat yang ditentukan. Nah, penjaga warung harus memiliki kebijakan pembayaran yang jelas, termasuk batas waktu pembayaran dan konsekuensi atas keterlambatan pembayaran. Aktor 3 ada Bob, itu penjual ikan. Nah, jadi Bob adalah seorang penjual ikan berusia 39 tahun yang berasal dari Biren, di Provinsi Aceh. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan seperti fluktuasi harga pasar dan persaingan yang ketat, Bob tetap berkomitmen untuk menyediakan ikan segar terbaik bagi pelanggannya. Kemudian aktor 4 ada Alex. Beliau ini merupakan pembeli ikan. Jadi beliau ini memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan rumah tangganya. Tetapi di balik kesibukan sehari-harinya, dia adalah seorang pencinta masakan laut. Alex sudah terbiasa dengan kehidupan di sekitar pasar ikan. Setiap pagi dia akan pergi ke pasar TPI Lampulo untuk membeli dan memilih ikan segar untuk dimasak. Nah, kemudian di sini ada physical model. Jadi physical modelnya kurang lebih seperti ini. Ini area dermaga sekaligus dengan TPI-nya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Hafiz Pribadi. Selanjutnya ada tiga masalah yang terdapat pada aplikasi yang sedang kami rancang. Yaitu yang pertama, kurangnya pemahaman tentang pola. Yang kedua, keterbatasan akses terhadap data cuaca yang relevan menghambat kemampuan nelayan untuk membuat keputusan yang tepat dalam menentukan lokasi penangkapan ikan. Dan yang ketiga adalah tingkat presisi yang rendah dalam prediksi mengakibatkan pemborosan waktu dan sumber daya karena nelayan seringkali menargetkan area yang salah untuk menangkap ikan. Kenapa ini penting untuk diselesaikan?
Penyelesaian masalah meningkatnya pemahaman pola migrasi ikan, akses data cuaca relevan, dan tingkat presisi prediksi akan memberikan manfaat besar bagi nelayan industri periklanan. Ini memungkinkan keputusan penangkapan yang lebih tepat, mengurangi risiko penangkapan tidak produktif akibat cuaca buruk dan meningkatkan efisiensi operasional. Dengan demikian, solusi ini mendukung kesejahteraan nelayan, keberlanjutan industri perikanan, dan pelestarian ekosistem laut. Ini ada 3 vision. Yang pertama, menyediakan fitur prediksi pola migrasi ikan berdasarkan data cuaca untuk membantu nelayan merencanakan strategi penangkapan. The size and the smells of them. Yang kedua, menyediakan fitur notifikasi tentang perubahan signifikan dalam pola migrasi ikan, memungkinkan penyesuaian lokasi penangkapan. Dan yang ketiga, menyediakan pencatatan lokasi, waktu, dan hasil tangkapan ikan, memungkinkan nelayan menganalisis performa mereka. Nah, di sini kita bisa melihat storyboard dari pola migrasi ikan, dari fitur pola migrasi ikan. Di sini ada dua orang yang sedang berbicara. Jadi setiap kali nelayan kembali dari penangkapan, mereka masuk ke dalam aplikasi dan mencatat lokasi waktu dan hasil tangkapan mereka. Di sini bisa lihat percakapannya. Itu yang pertama dari bapak yang pertama, hari ini tangkapan di wilayah utara lumayan banyak. Sepertinya langsung kita aplikasi SeaTrack menggunakan fitur riwayat penangkapan. Dan kemudian bapaknya bertanya kenapa dicatat di situ, emang gunanya apa? Yang kedua, aplikasi menyimpan data ini dalam riwayat penangkapan yang dapat diakses oleh nelayan kapan saja. Untuk percakapannya mempelajari pola untuk penangkapan berikutnya dari catatan hari ini, dan aplikasi ini akan menyimpan catatan kita dengan aman. Terus yang ketiga, nelayan menggunakan riwayat penangkapan untuk menganalisis performa mereka, mengidentifikasi pola-pola dan membuat keputusan yang lebih baik untuk penangkapan di masa depan. Ini dari orang juga mengingatkan bahwa fitur ini digunakan untuk mencatat lokasi, waktu, serta hasil tangkapan di aplikasi. Kemudian kita juga merekomendasikan aplikasi ini untuk orang lain. Selanjutnya storyboard untuk fitur yang kedua. Pertama, terlihat di sini nelayan kebingungan. Cuaca hari ini terlihat tidak menentu, bagaimana ya. Kemudian nelayan kedua itu mempromosikan fitur prediksi pola migrasi ikan pada aplikasi SeaTrack. Mari kita cek prediksi pola migrasi. Nelayan membuka aplikasi dan memilih fitur prediksi pola migrasi ikan. Setelah dibuka, nelayan tersebut terlihat melihat arah pola ikan dari aplikasi tersebut sesuai dengan arah mata angin. Kemudian nelayan tersebut berkata, wah, ikan bergerak ke arah barat daya. Aplikasi menggunakan data cuaca dan memproyeksikan pola pergerakan ikan di area penangkapan. Kemudian pada adegan yang ketiga, nelayan tersebut bergerak ke arah barat daya untuk berdasarkan prediksi dan mulai buat keputusan untuk berarah ke kapal ke arah barat daya. Lanjut. Kemudian fitur yang ketiga adalah notifikasi perubahan pola. Nelayan kedua berkata perubahan ikan beralih ke utara. Terlihat di ponselnya tersebut terdapat notifikasi yang menunjukkan pergerakan ikan berarah ke utara. Kemudian di adegan yang kedua, setelah melihat detail perubahan, nelayan langsung bergerak menuju lokasi migrasi dengan direction yang ada. Kemudian adegan ketiga, setelah sampai di tujuan sesuai dengan arah directionnya, nelayan tiba di utara berkat direction yang ada pada aplikasi. Kemudian nelayan kembali melakukan aktivitas untuk menangkap ikan. Lanjut. Nah, di sini ada paper prototype dari vision pertama, yaitu fitur riwayat hasil penangkapan ikan. Lanjut. Kemudian ada paper prototype untuk vision yang kedua, fitur perubahan arah migrasi ikan. Lanjut. Ada paper prototype vision yang ketiga, yaitu fitur notifikasi perubahan arah migrasi ikan. Lanjut. Nah, di sini ada wireframe dari vision yang pertama, fitur riwayat hasil penangkapan ikan. Yang pertama itu masuk dari
setelah aplikasinya di-download, kemudian setelah ditekan muncul logo dan mulai aplikasi. Setelah dipencet mulai aplikasi, maka keluar tampilan untuk mengisi email kata sandi. Kemudian pencet masuk dan di situ terdapat ada 4 fitur. Tetapi yang baru dibuat ada 3 fitur, yaitu fitur tracking, fitur history. Kemudian untuk historinya itu berarti riwayat penangkapan ikan. Setelah ditekan muncul hasil penangkapan ikan mulai dari tanggal dan daerah yang ditangkap. Setelah itu ada muncul, setelah ditekan muncul data ikannya, tanggal berapa, mulainya jam berapa, selesai jam berapa, kilogramnya, dan lain-lain. Setelah itu kita bisa pencet ubah apabila ada data yang salah dan kemudian pencet simpan, maka akan kembali lagi ke tampilan yang keempat. Lanjut. Yang kedua adalah wireframe dari Vision yang kedua, yaitu fitur perubahan arah migrasi ikan. Sama seperti sebelumnya, mulai dari aplikasi memasukkan email dan kata sandi, kemudian tekan masuk, dan di sini berarti mulai menekan fitur dari menu tracking. Nah, di sini setelah menu trackingnya ditekan, maka muncul peta letak di mana kapal nelayan berada saat itu. Kemudian kita mulai untuk menekan rute. Setelah rute loading, kemudian kita layar selanjutnya muncul kilometersnya dari mana, kemudian arah mata anginnya, gelombangnya gimana. Kemudian kita tekan mulai untuk melakukan rutenya. Setelah sampai tujuan, maka kita akan tekan selesai dan kembali lagi ke tampilan beranda. Lanjut. Dan yang terakhir ada wireframe dari Vision yang ketiga, yaitu fitur notifikasi perubahan arah migrasi. Untuk tampilannya sama seperti sebelumnya, cuman hanya perbedaannya saat ketika nelayan sedang mengikuti arah rutenya, maka muncul notifikasi perubahan pola migrasi ke arah, misalnya ke arah utara. Maka setelah itu kita tekan konfirmasi untuk melanjutkan rute yang lain. Setelah tekan rute, kita tekan mulai, dan setelah sampai tujuan kita tekan selesai. Baik, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.